Belum ada ini gimana nih? Sebenarnya ini adalah iseng ya, teman-teman. Ini iseng tapi nggak tahu ya, iseng-iseng aja. Tapi pokoknya kita konsep. Iseng yang dikonsep tuh ya harusnya memang begitu gitu ya. Iya, ceritanya. Padahal susun rapi lah ya. Kayak semacam kita susun roadmap loh. Gaya roadmap. Nah. Aduh. Nah, teman-teman, ini nih saya sama sahabat saya yang paling ganteng ini nih rencananya tuh sebenarnya cuma iseng-iseng aja mau cerita-cerita gitu awalnya. Jadi karena kita sering pergi bareng kemana makan bareng kita cerita-cerita gitu kan. Terus saya sendiri juga banyak yang curhat. Dia juga banyak banget ya. Kamu yang curhat sama kamu kan juga banyak kan gitu. Jadi setelah banyak yang cerita, kita tuh kadang-kadang biasanya mendapatkan insight yang baru atau juga bisa memberikan solusi ke teman curhat kita, atau juga bisa mendengarkan keluh kesah orang tuh kayak menyenangkan aja gitu. Misalnya kita ada teman cerita, bantuin dia cari solusi yang terbaik. Kalau nggak cuma solusi sih sebenarnya kadang-kadang kita kan ngerasa bahwa kita nih kayak sendirian gitu nggak sih? Padahal sebenarnya ada juga sih teman kita yang mungkin punya ini yang sama ya, rasa yang sama atau mungkin cerita yang menyenangkan juga sama atau hal-hal yang mungkin bikin galau bersama, jadi nggak tahu ya. Artinya kayaknya dari cerita banyak orang itu kita jadi banyak belajar, benar kan? Gitu. Nah, muncullah ide program ini semacam curhat yang mudah-mudahan bisa menampung semua cerita random siapapun itu boleh berbagi di sini. Kita juga udah siapin lagunya loh. Oh iya. Sebentar ya, karena ini kan edisi perdana, nggak apa. Ya apa kita tetap pakai ini ya, kita tetap pakai teks gak apa-apa dong, kan ini program kita bebas, namanya juga random, ya kan? Tiba-tiba ngeliat ada piring, makan gitu. Ini kita juga lagi panas, ada kipas angin. Bodo amat lah ini misalnya masuk ke sini biarin aja dah. Yang penting pokoknya nggak panas aja. Oke, ini kita mau nyanyi dulu ya jingle lah ini ala-ala jingle. Semacam jingle. Oh iya, itu nanti kita jelasin juga ya. Oh iya, ini kita jelasin. Tapi kita nggak apa-apa lah, nyanyi dulu lah. Ini kita bikin beberapa menit yang lalu ya. Ini kan direncana juga. Ini kita bikin beberapa menit yang lalu. Jadi kita mulai nyanyi jinglenya, semacam jingle, semacam curhat. Oke? Yes. 1, 2, 3, go. Cucu, 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 cucu. Buat kamu yang sedang butuh hiburan, juga kamu yang sedang butuh cerita. Ayo kemari berbagi di sini. Ayo kemari curhat di sini bersama Cipta dan Ceka Cepong, random bersama di semacam curhat. Dari tadi kita udah latihan berkali-kali tuh kayak aduh nggak apa-apa lah ya, yang penting kan itu jinglenya kita. Iya benar. Jadi akan semua kita nyanyikan sebelum memulai programnya. Nanti kita bisa bikin ini loh Cip, tahu nggak kalau misalnya nanti teman-teman gitu tuh mau nyanyiin jingle kita yang paling gokil, kita kasih hadiah. Bisa di cover nanti kita kasih hadiah. Aduh, kayaknya programnya jadi minyak goreng. Aduh. Ya pokoknya itu. Terus kita kayaknya mesti jelasin dulu nih, sebelum jelasin kita kenalan dulu deh. Oh iya benar ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya benar. Kamu dulu aja deh. Biasanya ladies first nih. Jadi nama saya adalah Cipta Perdana dan ya itu aja. Kurang lengkap ya. Iya, jadi ceritanya sekarang itu berprofesi sebagai dosen di USI Makassar. Kemudian juga dulu sempat jadi penyiar radio, terus juga presenter TV, master of ceremony, habis itu jadi mentor sebuah kelas public speaking, dan ya menjadi host semacam curhat. Kamu kan juga pemain film, mana sih ceritain dong? Jadi juga ya main film, beberapa film sudah pernah ikutan jadi cast-nya, kemudian juga nanti ini akan ada yang tayang di tahun ini. Dan ada next project juga nanti. Wih, tunggu premiernya ya. Nanti kalau misalnya premiernya
nonton bareng kan di Makassar juga. Benar-benar. Ya, oke itu. Berikutnya, silahkan. Berikutnya, nih saya nih ya. Saya ini semacam dosen juga. Iya. Semacam dosen juga di UC Makassar. Saya sih hanya jadi dosen aja sebenarnya. Tapi dulu karena saya ini orang panggung ya, jadi saya juga main film, tapi main filmnya tuh main film-film indie gitu. Kita ada komunitas belajar seni waktu itu di Yogyakarta. Di Yogyakarta kita udah produksi beberapa film. Saya juga ikut waktu itu di Yogyakarta Film Festival sama Mas Dari Nugroho sih. Tapi udah lama banget. Nah, terus udah pernah jadi host juga di radio Sonora, boleh nyebut radionya ya. Sonora waktu itu saya punya program namanya program refreshment. Itu udah 3 tahun gitu ya. Jadi setiap hari Rabu saya siaran. Kontennya adalah pokoknya membuat refresh aja gitu, curhat-curhat. Kalau radio itu kan biasanya kirim pesan gitu kan, terus kita bacain, terus dia curhat, terus kita kasih advice. Kalau bisa itu bantu ya bantu, lalu di akhir kita kasih hipnoterapi. Itu di Sonora 3 tahun, terus kemudian banyak di mana panggung ya, karena saya orang teater, jadi ya main panggung tuh panggung juga. Terus saya punya grup band, band indie ya, kok brand sih, band indie, apa ya itu namanya, genrenya itu progressive rock ya, progressive rock. Sekarang nih kita bentuk sejak 2004 ya, sampai sekarang masih ada, kita jadi family, udah ada albumnya, album indie pertama, terus kemudian yang album kompilasi itu ada yang sama Coca-Cola gitu kan ada, terus Asian Beat itu juga ada albumnya, cuman karena kesibukannya masing-masing kita ya udah ini ya sempat vakum, tapi kita nggak tahu nih rencananya mau reunian gitu grup bandnya kami. Nah, kalau saya sih bukan vokalis atau apa, saya sama adik saya tuh manajerin gitu. Lebih tepatnya kita menemukan anak-anak hebat itu waktu SMP, akhirnya kita ikutin festivalan, menang-menang terus gitu. Nah, terus ya udah karena ngesolnya tuh di entertainment kan, terus akhirnya kayak ada kerinduan nggak sih? Rindu banget kan. Jadi karena kita sudah pernah menjalani dan masih menjalani profesi yang berhubungan dengan entertain, showbiz, creator konten, content creator, jadi akhirnya kita sempat ngobrol, diskusi, terus bikin sesuatu deh. Gimana ya apa ya gitu ya kira-kira. Iya benar. Udah akhirnya tercipta semacam curhat. Iya, terlucu loh. Jadi ada nama akun fanbase-nya saya, Tercipta Makassar. Wih, luar biasa ya. Iya. Instagrammu aja. Instagramnya kamu. Jadi kalau misalkan mau lebih tahu, mau lihat kayak kegiatannya apa aja sih si manusia satu ini, nanti bisa dilihat ya Instagramnya @cipta_perdana. Oke. Kalau aku ya. Lupa. Pokoknya Yvonne Ceria Monrever ya. Ada kata Monrevernya MONREVER ya. Itu ya pakai Monrever karena bagi saya itu ya Monrever itu kenangannya sangat mendalam ya buat saya dan keluarga saya, termasuk kedua orang tua saya almarhum bapak dan ibu saya kan. Itu juga sangat cinta sama Monrever, makanya saya pakai nama itu terus gitu di Instagram. Karena kan memang ya udah namanya juga Instagramnya kita masing-masing ya random aja, karena saya juga nggak yang profesional harus jualan pakai Instagram ya, jadi ya udah random aja namanya itu gitu. Silakan ya di follow ya. Nah, yang pasti nge-follow ini dulu. Iya benar. Itu udah siapin juga nih sebenarnya ada akun YouTube-nya, Instagram. Iya, meskipun belum ada isinya. Iya betul. Ini ada Instagramnya belum ada kontennya. Kayaknya gini deh, kalau misalnya nanti teman-teman itu mau ngisi konten boleh dong. Ya kan, kita random aja isi kontennya, nanti kita post gitu aja, terus kita kasih kredit. Ini adalah postingan dari siapa? Oh, kita sebutannya mereka apa ya? Ini semacam ya semacam people. Nggak sih, kita rencananya berdua tuh nyebut teman-teman tuh adalah curhat people. Nah cuman kan gini, itu juga bisa sih sebenarnya bikin challenge ya. Apa kira-kira sebutannya yang paling gokil buat pendengar atau penyimak atau pemirsa dari semacam curhat ini gitu.
sementara kita sebut curhat people Curhat dulu. people. Kalau Tapi curhat mungkin people apa? Cepong nih mau cerita dulu nih soal gimana sih akhirnya kepikiran ada nama konten nama program itu semacam curhat. Oh iya. Iya kan? Gimana tuh gini loh. Gimana sih? Gimana tuh Jadi gini. kayak semuanya sebutannya semacam. Jadi kalau ada tamu semacam tamu gitu. Kalau ada yang endorse semacam endorse. Iya benar. Ya gitu. Jadi tuh awalnya tuh gini loh. Sebenarnya saya tuh punya akun apa namanya program curhat juga. Namanya Pojok Curhat. Itu podcast. Jadi nggak ada visualnya gini, cuma podcast. Nah, cuman segmennya mungkin lebih ke apa namanya? Ya sebenarnya random juga sih siapapun. Cuman sementara ini tuh kita ya ngundang misalnya nih ya, isunya sedang mental health ya kita undang nanti siapa yang dari psikolog gitu. Nah cuman kadang-kadang karena nggak ada visualnya gitu kadang-kadang kurang kayak gimana gitu kan. Saya kira dan satu lain hal lagi juga karena kan itu sama temanku toh di Jogja dan di sini. Jadi kalau untuk ngeklikin juga waktunya susah gitu kan. Jadilah kita bikin program yang juga kontennya mirip-mirip curhatan, cuman ini lebih random gitu loh, lebih pokoknya apapun dicurhati gitu. Akhirnya pakai semacam curhat. Nah, dengan kata semacam gini, nanti sih pengennya kita viral ini kata semacam. Misalnya tadi kalau saya ngomong semacam jingle, semacam dosen, semacam apalagi ya tamu, semacam galau, semacam kado, semacam apapun itu. Pokoknya kita hashtag pakai semacam gitu. Ya toh, kalau misalnya nih kita iseng-iseng nanti punya judul program semacam curhatnya tentang horor, ya udah semacam horor ya. Gitu deh. Tema-temanya. Terus udah siap-siapin deh. Semacam ini juga karena saya kan juga udah pernah ikut license tarot ya. Nanti ada satu segmen itu nanti kita kasih khusus semacam tarot gitu. Ya iseng-iseng aja gitu kan, sudah pernah ambil license-nya, udah pernah ambil pelatihannya, ya dipraktekkan ya. Oh iya dong. Pasti banyak ikutan. Ya, masih banyak ikutan ya gitu. Diramal dengan tarot. Ya benar. Jadi ya gitu, kenapa semacam curhat jadi kayak gini terus karena saya orangnya gini sih mungkin saya sama Cipta nih juga sering slack juga soalnya dia tuh orangnya slow banget jadi kita nih apa ya dia tuh orangnya slow gitu kan terus nggak terlalu yang gimana kalau saya tuh orangnya kayak terplanning semuanya tuh harus segera gitu makanya udah saya dulu yang nyiapin terus nanti dia jauhin ya udahlah kalau udah dokter tuh kayak gitu ada harus disebut ya di sini dia juga lagi sekolah dokter loh ini ya deh kayak ya saya sekolahnya memang kalau bisa tuh sekolah yang tinggi gitu ya kan dia juga ini udah jadi mahasiswa doktoral juga ya kan doakan aja segera lulus yang belum aja mulai aja belum tapi nggak pernah lihat kan ada dokter yang kayak gini kan aduh ya soalnya kan orang tanggung Cip susah ya kalau misalnya mau terlalu kaku gitu loh ya nggak sih ya pokoknya ide itulah kita pengen punya program kayak gini nah konsepnya tuh kayak gini teman-teman curhat people sekarang kita harus membiasakan curhat people ya konsepnya gini kan kita nanti ada Instagram misal nanti ada konten-konten yang pengen di posting di Instagram kita akan post kita akan kasih kredit teman-teman terus yang kedua misal teman-teman punya cerita entah cerita diri sendiri entah cerita orang lain entah apapun bisa di email kita kan ada emailnya terus nanti boleh di email atau boleh kalau misalnya kalian di Makassar kita akan undang ke sini ya kan kalau di Makassar kita live di sini bareng nanti di rumahku ini studio juga udah jadi rumah studio pokoknya ini tempat makan juga sih kayak restoran ya kan pokoknya gitu ini siapapun bisa kita undang di sini ya betul. namanya juga program dadakan dan tapi ya kita konsep makanya ya gini nih ceritanya gitu nah itu aja sih sebenarnya yang pengen kita sampaikan di awal kayaknya kita mau ngobrol apa lagi sih karena di awal itu sebenarnya kita yang memperkenalkan aja kenapa kita membuat sebuah program yang namanya semacam curhat dan nanti juga di setiap minggu itu akan ada tema-tema yang menarik yang akan kita bahas terus juga akan mengundang tamu-tamu spesial juga yang akan bercerita di sini ya jadi sebenarnya kita tidak bermaksud pasti akan memberikan solusi untuk setiap curhatan kamu ya tapi kita coba akan obrolin kita berbagi dan mudah-mudahan juga bisa ya akhirnya bisa memberikan solusi juga ya karena gini kalau misalkan ada yang punya keluh kesah kalau udah ditemanin cerita itu sebenarnya juga udah menjadi solusi sih ya.
karena ada teman ceritanya dia. Namanya juga semacam curhat kan. Curhat itu konsepnya kan supaya lega aja sih. Kalau misalnya ada sesuatu hal kita curhatin, kan jadinya lega tuh. Kalau udah lega tuh kayak ada yang plong aja, ada yang hilang aja, mudah di share. Nah kalau misalnya kita pendem, ya kalau misalnya hal yang baik pun juga nggak apa-apa loh. Misalnya terkesan kalau misalnya curhat tuh selalu yang galau gitu ya. Iya, enggak juga gitu loh. Misalnya ada cerita yang kayak tadi nih ya, aku barusan cerita sama Cipta sih, jalan-jalan ke sebelah beli es dawet, ya kan? Oh iya. Ya, tahu nggak sih es dawet, es cendol itu ya? Tapi kebetulan karena dia orang Jawa ya, karena kan itu konsep dawetnya adalah dawet Jawa gitu kan. Beli harganya 5.000-an. Nah, terus tanya-tanya, wawancara tipis-tipis gitu kan. Terus cerita dia baru di sini, belum ada sebulan, tapi dia udah punya 3 gerobak ya. Artinya ada di 3 titik dia jualannya. Terus dia belum ada sebulan loh ya, belum ada sebulan tuh sehari itu dapat paling enggak minimal 65 gelas loh, 65 sampai 100 gelas. Ya let's say kita taruh aja masing-masing 100 lah, ya rata-rata 100 lah per hari. Ya apes-apesnya 70 lah, 70 kali 3 kan 210 gelas lah ya. Ya 250 gelas lah. 250 gelas kita kalikan 3, udah 7,5 juta per bulan. Maksudnya itu sesimpel itu, dan hasilnya tuh kelihatan gitu. Kita ambil untungnya harganya 5.000-an. Kita ambil untung 1.000 aja. Itu udah 7,5 juta per bulan. Belum tentu cuman 1.000 kan untungnya per gelas, nggak mungkin lah ya. Pasti lebih gitu. Nah, dari hal yang simpel itu aja kita baru ngerti loh. Gila ya. Ternyata itu bisa menghasilkan suatu hal bisnis yang mungkin terkesannya cuman jualan gini, ternyata tuh besar banget impactnya. Terus selalu di sini tang. Ayo kita bikin apa ya yang bisa kita kita jual ini apa gimana. Itu aja sih. Ya kayak gitu-gitu. Itu kan semacam kayak kita curhatin suksesnya orang, siapa tahu bisa kita ambil insight-nya terus kita bikin usaha lagi yang sama atau mungkin dimodifikasi ya kan, terus jadi usahanya kita ya kan, Cik? Yes, betul. Iya. Kalau misalkan dilihat juga nih ya, ini logonya semacam curhat, ini ada warna ungu, ada warna biru. Ini mau jelasin dulu nih gimana nih pemilihan warnanya. Nanti juga kita akan coba buatkan kaos ya, t-shirt ya. Kalau udah mudah-mudahan viral programnya terus. Iya benar. Kita udah ada kaos sih, 2 kaos kaos macam surat begini nih. Terus kaosnya hitam sama putih. Nah nanti kalau misalnya kita ada program-program, misalnya nanti curhat people tuh nanti program misalnya cover jinglenya kita nih yang paling gokil, kita akan kasih kaos atau kita kasih ini ya voucher lah apalah, lupa itu kan bisa jadi ya yang biar seru-seruan aja gitu kan lucu. Nanti next kan bisa jadi bisnis juga ya. Bisa ya, mudah-mudahan ya. Kita bisnis t-shirt yang isinya quote-quote ya kan. Ya mungkin sudah ada sih, ya nggak apa-apa. Kan namanya juga usaha. Mau ada apa? Tapi kalau misalkan ada yang nanya nih, kenapa kita milih warnanya ungu? Ini warna ungu ini karena adalah warna kesukaannya. Iya. Kok warna ungu? Karena ungu itu warna identik sama janda. Identiknya ya. Jadi gini loh teman-teman. Pengen jadi janda? Belum juga nikah. Belum juga bersatu sama siapa gitu. Jadi ungu tuh gini. Sebenarnya kan ceritanya nih kita udah ada bumper sama logo tuh yang bikinin tuh desain grafisnya atau desainernya Monrever yang kita sering minta bantuan lah ke dia. Monrever itu adalah sebuah nama band ya. Nama band tadi. Ya cuma gini, Adip, tolong dong ini aku mau ada program gini, bikinin dong. Nah, Adip kan taunya aku suka warna ungu tuh. Karena emang dari dulu aku tuh suka banget sama warna ungu. Saking ediknya semua yang ada di kamarku tuh ungu. Semua sampai horden apa-apa tuh ungu gitu loh. Terus lama-lama aku tuh aku suka semua ungu sih, tapi ya nggak nggak seheboh gini gitu. Akhirnya satu kayak sadar kalau semuanya ungu gimana ya, kayak nggak ada warna yang ngimbangin. Makanya semakin kesini tuh aku memutuskan untuk warna-warnanya netral, tapi tetap aku di dalam hatiku masih senang ungu gitu. Karena ungu tuh adalah warna pertobatan sih. Aku merasa ungu itu kalau di kosmik warna tuh kan paling tinggi. Itu joyful dan intinya pertobatan. Pertobatan tuh maksudnya gini loh, bahwa setiap hari kita perlu refleksi, setiap hari kita harus mengakui bahwa kita tuh ya bukan orang yang selalu benar, orang yang
pasti ada sawah. Ya. Makanya warna ungu itu adalah mengingatkanku sebagai manusia biasa tuh untuk selalu bertobat, untuk selalu ingat yang ada yang sempurna. Karena ini dan itu membawa kita tuh ke suasana atau hal yang elegan yang kan ungu juga simbol ningrat kan, jadi simbol keningratan, jadi kemegahan ya, itu juga kemahalan mahal lah, simbol mahal itu juga ungu. Lalu kemudian kalau biru nih ya, ini kalau dicocok logikan, ya toh, biru ini kan simbol spirit ya, semangat, simbol dinamis, simbol energi, ya kan, disatukan sama simbol ungu itu jadi sesuatu hal yang luar biasa, ya kan, semacam big gitu ya, semacam big gitu ya. Ya pokoknya kita cocok logika, yang penting ada filosofisnya ya kan gitu. Nah, jadi juga biar nanti bukan cuma kita berdua aja nih yang ngomong, kita juga harapannya ada interaksi ya sama Curhat People. Jadi silakan nanti kalian bisa komen di Instagram, di YouTube juga boleh ya. Kalau chatnya, kita juga boleh. Ya boleh. Nanti kita kalau misalnya agak longgar gitu ya, kita juga akan live di Instagram juga sih. Di sini kita live kan di YouTube, nanti Instagramnya masing-masingnya kita sama satu Instagram semacam curhat ya kita live kan. Ya biar Instagramnya semacam curhat juga ada followernya. Kan gratis, kan lumayan kan, lumayan kan. Ya harapannya juga kayaknya. Pokoknya gitu teman-teman. Yang pertama, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nih program ini benar-benar bisa jadi sarana teman-teman untuk curhat ya, untuk sharing, untuk berbagi apapun di sini. Semacam curhat. Gitu aja teman-teman. Curhat People, thank you buat mendengarkan. Kita tunggu curhatannya. Nanti kita bagikan Instagramnya kita bagikan emailnya kita untuk teman-teman bisa nulis dan kita bacakan nantinya. Sampai ketemu ya di episode selanjutnya. Jangan lupa hostnya ada 2 nih, ada Cipta, ada Cepot. Di Semacam Curhat. Yuk, 1, 2, 3. Buat kamu yang sedang butuh hiburan, juga kamu yang sedang butuh cerita, ayo kemari berbagi di sini. Ayo kemari curhat di sini bersama Cinta dan juga Cepot. Cinta bersama di Semacam Curhat. Kayaknya kita latihan lagi lah ya minggu depan atau kapanpun kita akan latihan. Ya.